dan termasuk fenomena yang baru terjadi di negara kita. Kalau tidak salah ini terjadi di wilayah Jawa Barat, Pak, oleh salah seorang gubernur, itu yang juga menurut saya cukup kontroversial, Pak. Bagaimana kemudian saya pernah nonton sendiri, beliau dicecar pertanyaan terkait dengan pohon-pohon yang itu diselimuti kain, Pak. Nah, kalau kita di Bali kan tidak asing tuh, saudara-saudara kita di umat Hindu, ada beberapa pohon mungkin di pertigaan apa di apa yang cukup besar tuh diselimuti kain. Cuma bedanya dengan di Bali, di Jawa Barat itu dengan kain putih, Pak. Ya, ya kalau di Bali, kalau di sana kalau nggak salah lebih putih hitam. Oh ya, jadi seperti itu. Mohon penjelasan guru terkait dengan fenomena tersebut, Pak. Terima kasih. Ada yang mau menjawab tuh? Jadi pertanyaannya itu, pohon kok diselimutin kain kotak-kotak putih hitam gitu ya? Nah, jadi saya sebelum menjawab ini begini, Pak. Dasar ya, supaya nggak salah nanti, karena nanti pasti kita akan menyentuh ke keyakinan orang lain. Saya dasarnya mempelajari berbagai macam agama, yaitu perbandingan tentang agama, itu dulu terjadi karena saya itu punya keluarga, itu dari keluarga orang tua, kakek saya itu variatif. Jadi ada yang Muslim, ada yang Kejawen, ada yang Hindu, bahkan jadi pendeta, ada yang Kristen, ada yang Buddha. Bahkan saat ini pula saya punya keluarga di sini itu juga begitu, dari keluarga saya ini, ya. Itu dulu dasarnya. Kemudian saya mempelajari berbagai macam pengetahuan antar agama, yaitu perbandingan agama. Nah, terkait pertanyaan tadi bahwa saat ini tuh ada satu tokoh di Jawa Tengah ya, kalau nggak salah Pak Gubernur apa Pak siapa itu, yang dipertanyakan masalah pohon yang diiketin kain putih dan hitam. Jadi begini dasarnya, warna putih dan hitam itu sebetulnya simbol di mana yang disebut kalau di Jawa itu ruwo binido, yaitu kehidupan ini terjadi dari dua hal, yaitu antara hitam dan putih, antara baik dan buruk, antara susah dan senang, antara ada dan tiada, antara ibu dan bapak, seperti itulah, antara bumi dan langit, antara bulan dan matahari. Jadi itu yang disebut ruwo binido, berbeda warna tetapi itu dibutuhkan, hitam dan putih. Dengan ini baju kita hitam, kadang tak suruh bawahnya putih, kemudian bawahnya hitam, bajunya putih, kan seperti itu. Ini simbol yang dulu pernah diminta oleh Kanjeng Sunan Kali setelah berguru pada Kanjeng Sunan Bonang. Setelah melakukan tirakat, beliau itu diberikan pilihan jubah. Akhirnya beliau memilih yaitu antara jubah hitam dan putih keduanya. Nah, ditanya oleh gurunya kenapa memilih itu, supaya bisa mengingat antara keburukan-keburukan yang pernah dilakukan sebagai simbol hitam. Terkait pepohonan yang diselimutin tadi, itu sebetulnya menurut saya sangat bagus. Kalau kita melihat di Bali, Bali ini pulau kecil. Kemudian pepohonan diselimutin itu tujuannya adalah supaya manusia di sini bisa melestarikan dari pohon-pohon itu, supaya tidak ditebang sembarangan. Karena kalau ditebang sembarangan, untuk kita sebagai orang manusia yang dilahirkan bumi, yaitu yang tujuannya untuk merawat ini, itu sudah melenceng. Kalau itu banyak ditebang, maka satu, kerugiannya oksigen kita tidak dapat. Jadi hawa yang sejuk kita tidak dapat, karena kita butuh oksigen. Yang kedua, dengan diberi tanda itu, manusia itu enggan untuk menebang. Kalau itu ditebang, maka sumber air pun juga akan menjadi mengering. Ini kerugian kita. Jadi di Bali terutama itu pulau yang kecil, kenapa pohon-pohon besar lebih banyak di seperti itu? Tujuannya adalah untuk pelestarian, agar alam ini tetap sejuk, oksigen kita dapatin, CO2 juga dapatin, air juga tidak mengering, sumber-sumber air tidak terjadi tanah longsor, tidak terjadi banjir. Makanya itu seperti Pak Gubernur itu, Kang Dedi itu gencar sekali begitu, karena memang terjadi banjir dan longsor itu akibat pohon-pohon besar itu ditebangi. Jadi itu mengacu kepada pelestarian.
Saya pernah bertanya pada tokoh Hindu, kenapa itu dilakukan? Itu mengacu kepada konsep yang disebut Trihitana, yaitu tentang pelestarian alam lingkungan, tentang menjaga alam lingkungan agar alam lingkungan ini tidak rusak. Maka simbolnya tadi kain kotak hitam dan kain kotak putih, yaitu antara baik dan buruk. Nah, ini adalah bentuk kepedulian manusia untuk menjaga alamnya. Dengan menjaga alam itu sendiri, kepentingan alam yaitu memberikan kemakmuran kepada kita. Jadi itu sebetulnya maknanya. Jadi pelestarian yang disebut kalau di Bali Trihita Karana, yaitu bagaimana konsep ini dia mengatur hubungan mereka dengan Tuhannya dan hubungan mereka dengan antar manusia dan antar alam semesta, agar jadi keseimbangan dalam kehidupan ini. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh. Kalau menurut saya, kalau bisa seluruh Indonesia itu disaputi kayak begitu dengan situasi kondisi di daerah masing-masing, tentunya dengan tradisi masing-masing. Ya tidak harus kain putih hitam, mungkin bisa kain yang lain tanda